Halo teman-teman mahasiswa semester 2 akuntansi di mata kuliah Principle of Financial Accounting. Kali ini akan kita bicarakan depresiasi ya sebagai pertemuan terakhir. Nah, bicara depresiasi terkait dengan kepemilikan akan aset, baik itu aset tetap maupun tak berwujud karena memiliki masa manfaat yang terbatas. Nah, tentunya akan dilakukan atau diakui beban depresiasi setiap periodenya selama masa manfaat akan aset tersebut dimiliki. Nah, konsep dari depresiasi bagaimana nantinya perusahaan itu mengalokasikan secara rasional dan sistematis akan apa? Biaya perolehan akan aset tersebut. Nah, sehingga nantinya ketika harga perolehan sudah diketahui, lalu alokasi secara rasional dan sistematis terkait dengan metode penentuan akan depresiasi setiap periodenya akan diakui secara prinsip itu sebagai biaya depresiasi. Nah, banyak metode yang dipraktekkan di dalam alokasi depresiasi itu sendiri. 83% itu menggunakan garis lurus. Karena apa? Setiap periode atau masanya itu memiliki beban yang sama. Karena memang menurut riset itu garis lurus itu yang sering digunakan pengakuan depresiasinya akan aset yang dimiliki oleh perusahaan ya. 83% menggunakan garis lurus. Yang lainnya ada unit produksi 5%, lainnya 8% dan saldo menurun 4%. Nah, di sini ketika metode ini dipraktekkan atau diterapkan di dalam praktek-praktek aktivitas bisnis akan memiliki nilai yang berbeda tentunya. Nah, seperti misalnya saldo menurun, nah di awal periode akan memberikan beban depresiasi yang banyak, kemudian di akhir periode lebih sedikit. Nah, di dalam penerapan prinsip ini ya bagaimana kebijakan perusahaan akan penentuan depresiasinya terhadap aset yang dimiliki. Nah, ketika nanti akan mempraktekkan untuk menentukan beban depresiasi ya, ada rumus yang perlu diketahui. Nah, di sini ada D sama dengan B kali T persentase kali P. Nah, D itu basis depresiasinya. Ya, basis depresiasinya berapa yang akan dihitung, kemudian ada tarif depresiasinya dan P itu periode depresiasinya. Nah, ada tarif depresiasi untuk melihat besarnya beban yang dipikul atau beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, periode depresiasi bagaimana? Nah, periode depresiasi itu estimasi berapa lama aset itu dimiliki atau memiliki masa manfaat nantinya. Nah, ini yang terkait dengan depresiasi ya. Apakah ketika akan dijurnal seperti di awal tadi biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi ini sebagai jurnal utama ketika apa perusahaan itu mengakui secara prinsip mengakui adanya biaya depresiasi di setiap periodenya. Nah, tentunya terkait dengan prinsip atau kebijakan ya masing-masing dari perusahaan ya ketika apa akan mengakui dari depresiasi itu sendiri. Nah, inti dari depresiasi ya bagaimana tarif depresiasi itu akan ditentukan, harga perolehan akan aset, kemudian estimasi nilai sisa atau nilai residu, lalu estimasi terkait dengan masa manfaat akan aset. Nah, tentunya akan diperoleh biaya depresiasi itu sendiri. Untuk depresiasi sekian, terima kasih.